Selanjutnya Pak Suryo, kami persilahkan dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama. Kami persilahkan. Baik. 7 menit ya Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak yang saya hormati, slide saya tidak banyak, hanya 7 slide, 1 judul, 1 terima kasih, berarti hanya 5 slide. Baik, di beberapa rakor dengan kementerian dan lembaga di Jakarta, secara berkelakar saya sampaikan, kementerian mana yang harusnya paling bertanggung jawab terhadap stunting? Kementerian Agama, Pak. Karena tidak ada anak yang dilahirkan dari lembaga perkawinan. Setiap anak yang dilahirkan itu hampir dapat dipastikan pasti melalui lembaga perkawinan. Maka harusnya yang paling bertanggung jawab adalah Kementerian Agama. Tetapi apakah tanggung jawab ini harus kami pikul sendiri? Pasti tidak. Maka kemudian kita perlu ada konvergens, keroyokan supaya tahun 2024 stunting harus ada di angka 14%. Ibu Bapak yang saya hormati, kok sampai di sini Mas? Sebelumnya dong. Oke. Oh ini materi lama. Baik. Ya sudah kalau begitu langsung saja. Seberapa penting sih sebetulnya peran Kementerian Agama dalam penurunan stunting? Ibu Bapak yang saya hormati, salah satu pintu keluarga di Indonesia adalah kantor urusan agama. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah setiap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan itu sudah mempunyai bekal untuk merencanakan kehidupan, merencanakan keluarga yang berkualitas? Oke, tidak usah jauh-jauh. Sekarang saya pengen tanya Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira modal terbesar Bapak dan Ibu sekalian ketika menikah apa? Cinta? Apa? Ibadah? Kesetiaan? Pertanyaan itu coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Dan jawabannya rata-rata kita belum mempunyai bekal yang cukup untuk merencanakan keluarga yang berkualitas. Sehingga kemudian apa Bapak dan Ibu sekalian? Ketika kita ada sebuah keluarga yang mengalami konflik, mereka kesulitan untuk mengelola, saya mengatakan dinamika keluarga. Kesulitan mengelola pertengkaran di dalam keluarga. Maka kalau kemudian bertengkar, lalu suami akan mengatakan, pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Lalu makan tuh cinta. Apakah keluarga-keluarga muda itu mempunyai keterampilan bagaimana mereka mengelola pertengkaran dalam rumah tangga? Tidak, Bu. Inilah kemudian pentingnya kantor urusan agama memberikan asesmen kepada calon-calon pengantin yang akan menikah. Maka kami mempunyai program namanya bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu ada 5 sesi. 3 diantaranya itu perspektif Kemenak merencanakan keluarga yang sakinah. Kalau di dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah bagaimana psikologi dan mengelola dinamika keluarga. Ini tadi, kalau misalnya suami marah, apa yang harus dilakukan istri? Kalau istrinya marah, apa yang harus dilakukan suami? Teorinya mudah Bapak dan Ibu sekalian. Teori supaya rumah tangga itu tidak banyak konflik itu sederhana sekali. Kalau suami marah, istri diam. Kalau istrinya marah, suami kok kabur? Suami diam. Itu teori. Prakteknya susah Bapak dan Ibu sekalian. Simpel saja.
ibu-ibu yang berada di rumah begitu, kalau punya anak kecil, balita ya 2 atau 3 umurnya yang masih kecil-kecil begitu, kira-kira kondisi di dalam rumahnya selalu rapi ataukah seperti kapal pecah? Seperti kapal pecah. Bapaknya datang pulang dari kantor, kemudian melihat rumah yang seperti kapal pecah, ada mainan berserakan di mana-mana, masih ada popok, masih ada, mohon maaf, pipisnya anak yang belum dipel, lalu marah. Kira-kira ibu jadi ikutan marah atau diam? Ikutan marah. Padahal rumusnya kalau suami marah, istri diam. Atau sebaliknya, bapak-bapak nih capek pulang kerja dari kantor, kebetulan ada pekerjaan tambahan di kantor. HP lowbat, harusnya jam 4 sore sudah pulang, tetapi kondisi jalanan Jakarta macet, Bapak dan Ibu sekalian, tidak bisa dihubungi ibu-ibu. Kalau rumahnya di Depok, kemudian bekerjanya di sekitar jalanan Tamrin atau Gatot Subroto, perjalanan itu kalau pagi Bapak dan Ibu sekalian itu bisa setengah jam. Tetapi kalau sore bisa jadi 2 jam atau 3 jam. Sampai jam 8 malam bapaknya tidak bisa ditelepon. Kira-kira ibu-ibu marah enggak? Marah. Curiga tidak? Curiga. Bapaknya sudah capek, di jalan macet, apalagi mohon maaf misalnya naik motor kehujanan sampai di rumah, ibunya marah. Bapaknya kira-kira ikutan marah enggak? Enggak yakin saya Pak, pasti ikutan marah. Padahal rumusnya kalau ibu marah bapak diam. Susah kan? Inilah Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya calon pengantin itu mendapatkan asesmen dari KUA. Ini, di sesi itu juga ada 2 sesi. Yang pertama dari Puskesmas, kesehatan reproduksi kita serahkan kepada teman-teman di Puskesmas, dan 1 sesi merencanakan generasi berkualitas, itu kami serahkan kepada BKKBN. Baik, di slide yang capaian tadi Mas. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, capaian kita, bimbingan calon pengantin yang terbimbing pada tahun 2023 ini sebanyak 697 pasang calon pengantin. Di pembukaan tadi Pak Hasto ngendiko bahwa BIM Catin ini menurun. Kalau tahun kemarin 47, sekian persen, tahun sekarang 43, sekian persen. Ini kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini Bapak dan Ibu sekalian, jumlah perkawinan di Indonesia umat Islam ya hanya 1,1 juta, 1.100.000. Ini sangat menurun jauh dari tahun sebelumnya. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2019 jumlah perkawinan yang ada di Indonesia itu sekitar 2 juta. Tetapi dalam beberapa tahun ini selalu menurun. Padahal kalau kita melihat data di BPS, jumlah pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia itu 1,13%. Artinya harusnya jumlah perkawinan itu di angka 2 juta. Anehnya sekarang ada tren yang berubah pada masyarakat kita, menunda perkawinan. Tetapi di satu sisi jumlah perkawinan anak di Indonesia itu masih tertinggi di Asia Tenggara. Ini yang menjadi ambigu kita. Aneh sekali ini. Dewasanya itu menunda perkawinan, tetapi anak-anak yang usia 15-16 tahun itu masih banyak sekali jumlah perkawinan di bawah umurnya. Kemudian untuk remaja terbimbingnya Bapak dan Ibu sekalian ada 74.673 remaja. Untuk memberikan asesmen kepada generasi muda agar mereka tidak stunting, bukan hanya kami berikan kepada calon pengantin saja, tetapi juga kami berikan kepada remaja-remaja usia sekolah. Karena apa? Jumlah perkawinan anak di Indonesia masih tertinggi Bapak dan Ibu sekalian, terutama di
3 pulau terbesar di Indonesia, 3 provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Setiap tahun mereka selalu silih berganti menduduki peringkat pertama, kedua, dan ketiga yang jumlah perkawinan anak di Indonesianya cukup tinggi. Untuk memberikan asesmen ini, kami mencetak fasilitator, mendidik fasilitator. Sampai dengan hari ini kami mempunyai sekitar 4.600 fasilitator. Sedangkan jumlah KUA yang ada di Indonesia Bapak dan Ibu sekalian 5.963. Artinya kami masih kekurangan sekitar 1.500 fasilitator. Karena metode yang kami berikan kepada calon pengantin bukan lagi metode ceramah. Atau nasihat yang diberikan sesaat sebelum akad nikah. Bayangkan, kalau orang mau menikah, akad nikah, pasti pengantin itu di dalam otaknya akan sibuk menghafalkan, saya terima nikahnya Fatimah binti siapa, untuk saya sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dan perhiasan emas sekian gram, uang sekian ratus ribu. Itu ngapal ke wae angel ra jamak. Kok disuruh mendengarkan khutbah nikah, kira-kira paham enggak atau nyantel di kepala tidak? Yakin tidak. Sehingga kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami merubah metode itu dengan metode role playing dan kebutuhan kebutuhan subjek. Calon pengantin itu yang kemudian mengeksplor kebutuhan diri sendiri itu apa? Misalnya begini, ada sesi kami yang namanya deposito cinta. Deposito cinta itu apa yang saya sukai dan apa yang disukai oleh pasangan saya, apa yang tidak disukai oleh saya, dan apa yang tidak disukai oleh pasangan saya. Simpelnya begini Bapak dan Ibu sekalian. Suami Bapak dan Ibu, Izin Pak 2 menit lagi Pak. Siap. Suami Bapak dan Ibu itu suka burung misalnya, suka burung. Kalau ibu-ibu sekalian itu ketika keluar kemudian membelikan kroto atau makan bagi burung, bapak-bapak tambah cinta enggak? Tambah cinta. Atau ibu-ibu yang suka bunga anggrek segala macam itu ketika bapak dan ibu sekalian pergi ke luar kota bawakan oleh-oleh anggrek, tambah cinta enggak ibu-ibu? Tambah cinta. Tetapi bayangkan di rumah suaminya penghobi burung, punya murai harganya 10 juta, ditinggal rakortek 4 hari sampai di rumah murainya mati. Bapak-bapak marah enggak? Marah. Padahal simpel Pak, rumusnya merawat cinta itu simpel. Apa yang saya suka, pasangan kita itu harus supporting. Apa yang disuka ibu-ibu? Shopping. Iya, iya kan? Maka bapak-bapak sekalian sering-seringlah bawa istri-istri bapak sekalian itu ke mall. Iya, tepuk tangan untuk ibu-ibu yang suka shopping. Tetapi jangan salah Bapak. Tangannya digandeng sing kenceng supaya tidak ngambil tas Donini lah, yang inilah, yang itulah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, next. 2 menit gak cukup ini. Kendala kita Bapak dan Ibu sekalian. Kendala kita itu ada 5 ya. Yang pertama, partisipasi kesertaan peserta itu masih rendah. Karena apa? BIM Satin itu membutuhkan 2 hari. Kalau calon pengantinnya pekerja Bapak dan Ibu sekalian, mereka tidak punya waktu untuk ikut. Yang kedua, keterbatasan fasilitator tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, keterbatasan metode. Metode kita itu 2 hari Pak, 18 jam. Ini keterbatasan kita. Yang keempat adalah regulasi. Di regulasi Kementerian Agama itu belum ada regulasi yang intervensi terhadap stunting. Yang kelima adalah masalah klasik penganggaran. Next. Ini rencana aksi kita Bapak dan Ibu sekalian. Bimbingan perkawinan itu nanti akan kami laksanakan dengan intervensi berbasis desa. Sehingga bukan lagi kepada di KUA kami melaksanakan bimbingan, tetapi dengan desa yang nanti melaksanakan. Kita berharap ada kebijakan yang sama dengan pemerintah Kemendes untuk melaksanakan. Karena anggaran dana desa Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali yang kepala desa itu bingung mau menghabiskan untuk apa. Dan ini ada contoh baik di teman-teman di Kecamatan Sewon, Kapanewon Sewon.
Bantul yang melaksanakan bimbingan perkawinan dan bimbingan remaja berbasis desa. Yang kedua, urusan stunting itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, Pak. Harus ada peran serta masyarakat. Sehingga tahun ini kami bekerja sama dengan Aisyah, dengan Muslimat NU, dengan LKKNU, dengan BP4 dan Perti untuk ikut bersama memberikan asesmen kepada calon pengantin. Yang ketiga, pengembangan metode bimbing. Kalau kemarin kami hanya ada bimbing tatap muka, bimbing klasikal, satu tatap muka 15 pasang, 2 hari, maka kemudian ini akan kami kembangkan dengan metode bimbing mandiri yang setiap minggu KUA minimal harus melaksanakan bimbing sekali, minimal. Yang kedua adalah dengan menggunakan bimbingan virtual untuk mengakomodir calon pengantin pekerja yang keterbatasan waktu, tidak mempunyai waktu, izin susah. Kemudian yang keempat adalah penguatan regulasi dengan mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbing. Ibu bapak yang saya hormati, tadi disampaikan Pak Hasto bahwa calon pengantin itu agak malas untuk pemeriksaan kesehatan. Ini karena kami perlu komitmen bersama Bapak dan Ibu sekalian. Ketika calon pengantin enggan memeriksakan kesehatan di puskesmas, kami pernah bertanya ini Pak, kenapa mereka tidak mau? Pak, saya itu yang penting nikah, nikahnya gratis, kenapa pemeriksaan kesehatan harus bayar? Ini nanti harus menjadi catatan. Kalau kita punya komitmen bersama bahwa stunting itu menjadi tanggung jawab bersama, maka mari untuk pemeriksaan kesehatan itu ada alokasi khusus agar calon pengantin juga memeriksakan kesehatan. Dan regulasi kami Bapak dan Ibu sekalian, kami kemarin harmonisasi dengan Kumham, bahwa calon pengantin yang tidak mempunyai sertifikat LSIMIL, tidak memeriksakan kesehatan dan belum mengikuti bimbing, itu tidak, kalau menikah boleh. Tetapi ada satu proses bisnis yang berhenti. Apa itu? Buku nikahnya tidak bisa dicetak. Gimana? Kalau N1 itu kan surat dari desa, Pak. Ya, surat dari desa. Itu kan permohonan. Jadi kan masyarakat di Indonesia itu daftar hari ini, nikahnya nanti malam. Masih ada seperti itu, Pak. Oke, belum pemeriksaan nikah, oke, enggak masalah. Tetapi buku nikahnya selama mereka belum memeriksakan kesehatan, belum LSIMIL, belum mengikuti bimbing, tidak akan bisa saya cetak. Dan saya membutuhkan dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira itu Bapak dan Ibu sekalian, diskusi nanti akan kita pertajam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryo, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama. Baik, tadi sudah disampaikan ya Pak ya, terima kasih untuk penjelasannya bahwa Kementerian Agama melakukan asesmen ya Pak ya untuk calon pengantin dan remaja juga. Tadi ada tips tuh Pak ya tadi untuk mempertahankan pernikahan ya Pak ya. Bahwa lakukan apa yang pasangan sukai gitu Pak ya. Nah, itu kunci itu Bapak Ibu sekalian. Ini nasihat juga buat saya nih Pak. Mahal Pak, betul. Baik Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya kami untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan terkait dengan Mentimeter ya. Pak Najib mungkin bisa di